Bahkan ada cerita yang cukup menarik katanya kan salah satu ikonnya teknologi yang Microsoft misalnya kan Bill Gates ya katakan begitu kan ya. Di beliau tuh dengan apa memberikan treatment kepada anak-anak itu beliau baru bisa memberikan gadget itu ketika anaknya usia 12 tahun gitu ya. Jadi seorang Bill Gates aja yang notabene dia sangat ikonnya gadget kan gitu ya. Begitu sangat aware sekali dengan penggunaan gadget. Nah, apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ufi Lover, masih bersama kami, saya Teh Iis, dan kali ini saya ditemani rekan saya yang sangat luar biasa. Siapa? Tentunya Mas Robi. Dengan Mas Robi. Yes. Gimana kabarnya Mas Robi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tentu. Oke Ufi Lover, kita masih dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Aduh Kang, luar biasa sekali kali ini karena ada hal yang akan kita diskusikan. Tentunya. Apa nih yang kira-kira topik yang sangat luar biasa? Masih hangat-hangat lengket gitu Bu. Oh gitu, apa Ya, itu? Ini juga kaitannya seperti yang kita alami gitu. Oke. Kita masih dituntut untuk belajar melalui via daring dan juga kemungkinan nanti ada luring. Oke. Nah, kaitannya dengan daring itu pasti melibatkan digitalisasi seperti itu Bu ya. Gadget ya? Iya. Oke. Ini ada pembahasan yang sangat luar biasa. Iya. Terus narasumbernya siapa nih Kang kira-kira? Tentunya kita mendatangkan ahli. Ahlinya ahli, Iya, luar biasa pakarnya. sekali berarti, pakarnya. Oke, Kita silakan sambut beliau. saja ya Bu. Ya, Selamat datang Pak Selamat Dr. datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya sehat ya di tengah-tengah pandemi dengan tentu menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah saya diberikan karunia sampai hari ini masih sehat gitu ya. Di Alhamdulillah. tengah aktivitas yang sangat luar biasa insya Betul. Allah ya. Oke. Terima kasih juga sudah diundang di podcast PG PAUD UPI yang Kami- luar biasa ya. Ya kami tentunya sangat berterima kasih ya Kami karena merasa beliau siapa? tersanjung Betul gitu kan ya. beliau siapa nih Mas Robi Bapak coba? Direktur. Bapak Direktur. Iya, dengan Pak Dokter Cepiriana MPD gitu. Beliau sangat sibuk gitu teh ya, udah meluangkan waktunya demi kita gitu ya. Demi Podupi Berbagi kita dan demi teman-teman informasi, semua. inspirasi gitu Betul, ya. betul, sangat luar biasa sekali. Tadi seperti Bapak yang diungkapkan oleh Mas Robi ya, tentunya di masa pandemi ini tidak lepas kaitannya dengan gadget. Iya. Ya, begitu. Nah, mungkin ada hal yang ingin kita tanyakan adalah gadget ini terkait dengan digital literasi, mohon maaf. Iya. Nah, untuk itu mungkin saya dan Mas Robi juga penasaran, tentu teman-teman di rumah juga sangat penasaran, apa sih digital literasi itu, begitu. Ya, terima kasih Teis dan Mas Robi ya. Jadi saya akan mungkin sedikit menyampaikan ada dua kata kunci kan sebenarnya kan, digital sama literasi. Ya, Jadi saya betul. sebelum nanti menjelaskan apa sebenarnya digital literasi atau literasi digital, karena memang kata itu bisa dipertukarkan. Oke, walaupun ya. dibolak-balik Bisa sama. dibolak-balik Oke. sama. Jadi sebenarnya ada dua tadi ada kata kunci. Pertama kita lihat dulu dari sisi pengertian secara etimologis ya, apa itu digital gitu ya. Memang kalau kita lihat perkembangannya teknologi itu dari masa ke masa itu ada 4 fase ya. Jadi fase yang pertama namanya fase yang teknologi yang kuno gitu ya, yang kuno, yang konvensional, yang lebih banyak menggunakan aktivitas otot. Kemudian beralih ke namanya teknologi yang sifatnya mekanik gitu ya. Kemudian setelah mekanik muncul lagi yang berikutnya adalah elektronics. Nah, dari elektronics kemudian muncul lagi yang sebetulnya digital gitu ya. Jadi ketika orang itu lebih banyak menggunakan di zaman dulu prasejarah gitu ya, orang lebih banyak menggunakan semua peralatan itu kan peralatan yang by nature ya, misalnya dari tulang belulang gitu ya, dari bambu, dari kayu, dan itu semuanya menggunakan otot. Nah kemudian pada fase berikutnya orang udah bisa menemukan hal-hal yang sifatnya mekanikal gitu ya. Jadi ada mesin-mesin, ada perangkat-perangkat yang sudah menggunakan misalnya seperti besi, baja dan seterusnya, sehingga alat-alat itu semakin mempermudah orang untuk beraktivitas. Terutama itu terjadi kan di masanya revolusi industri ya. Iya, iya. Ada mesin uap dan seterusnya begitu kan. Dan kemudian setelah itu muncullah elektronik gitu. Nah kalau elektronik ini nanti terbagi ke dalam dua hal nanti dalam perkembangannya. Pertama ada teknologi yang sifatnya adalah analog gitu. Yang berikut dan sekarang itu yang kita alami adalah digital. Jadi kalau analog itu mungkin
TI juga Mas Robi dulu tahu ya ketika misalnya sebelum tahun 2000-an gitu ya, perangkat-perangkat elektronik ini kan sifatnya sangat besar gitu ya. Iya. Contoh misalnya kalau kita punya televisi kan, Iya. itu selalu kan besar kan? Iya. Iya. Karena memang teknologi saat itu kan menggunakan namanya tabung gitu ya. Betul. Jadi salah satu komponen ini kan menggunakan tabung sehingga ukurannya menjadi sangat besar. Harganya pun juga sangat mahal gitu ya. Jumlahnya terbatas. Jumlahnya juga Jumlahnya terbatas, terbatas iya, dan betul. sangat sederhana secara teknologinya kan. Jadi low quality gitu. Nah kemudian sekarang itu kita sudah menggunakan teknologi digital. Mungkin kalau kita definisikan apa sih karakteristik digital itu? Pertama dia bersifat automatically system gitu ya. Jadi proses kerjanya dia bersifat otomatis bisa dioperasikan sendiri. Makanya kan sekarang lagi musim kan yang disebut Iya. autopilot, Iya, gitu, betul. auto Bisa driver intelligent. gitu ya. Iya, iya betul. Mesin-mesin yang bisa bekerja secara sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah selalu bersifat namanya computerized gitu. Jadi kan namanya digital selalu identik dengan komputer gitu. Dan kemudian yang berikut adalah small hardwares. Jadi semakin hari kan perangkat digital semakin kecil kan begitu ya. Coba kita lihat smartphone kan sekarang ya. Iya. Dulu katanya ketika ada handphone pertama di zaman perang itu kan digendong kan. Gitu kan. Sekarang udah semakin kecil lagi Semakin gitu kecil ya. dan Ya, tipis tapi ya. high quality dan speed access Iya, gitu iya. ya. Jadi kalau kita punya perangkat yang smartphone yang kecil aja itu sudah multimedia, sudah computerized gitu ya, sudah bisa menggunakan semua aktivitas yang kita perlukan di sana gitu. Betul. Nah dengan demikian kalau kita definisikan bahwa sebetulnya literasi digital itu juga kita padankan dengan literasinya sendiri kan begitu. Kalau literasi kan dulu awalnya kan hanya sebatas bahwa dia itu adalah melek kan gitu ya, Iya. melek. Nah kalau sekarang itu definisinya semakin luas. Jadi Tidak kalau hanya kita tahu definisikan, aja berarti. Iya. bahwa yang disebut dengan literasi itu adalah kecakapan, kemampuan gitu ya, kemudian juga skill kan seperti itu. Jadi kalau kita definisikan literasi digital itu artinya bagaimana orang punya kemampuan, kecakapan untuk bisa memanfaatkan menggunakan teknologi digital untuk berbagai macam keperluan gitu. Nah, Jadi Itu harus yang kurang dengan kebijaksanaan yang tinggi gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai ada penyalahgunaan, terus maksudnya penggunaan yang tidak bermanfaat mungkin begitu Iya. ya. Oh, Gimana terus Mas? kayak gini Bu, di era pandemi ini kan yang awalnya kita tatap muka, Iya. kita dipaksa gitu Bu Betul. ya, untuk belajar melalui daring. Nah itu sendiri kaitannya dengan apa namanya tadi digitalisasi dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Apakah sudah berjalan dengan maksimal seperti infrastruktur Betul. dan Apakah lain-lain kayak gitu gimana seperti ya? Bu? apa? Tantangannya mungkin ya. Oke, jadi tadi seperti Mas Robi sampaikan, memang kalau kita bicara digital kan selalu identik dengan misalnya gadget gitu ya. Memang gadget itu kan sebenarnya salah satu representasi dari digital. Sebetulnya digital nggak hanya diwakili dengan gadget gitu ya. Nah, salah satu yang barangkali bagaimana hubungan antara digital itu untuk dunia pendidikan itu sangat erat sekali kan gitu ya, sangat erat sekali. Dan apa yang kita alami terutama di masa pandemi dengan pembelajaran daring gitu ya, dengan kita menggunakan smartphone, kita menggunakan misalnya komputer, tablet, itu sudah bagaimana kita mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk pembelajaran kita gitu ya. Nah, di sini kita perlu melihat dalam perspektif psikologis ya, bagaimana seharusnya penggunaan gadget ini atau digital ini untuk pembelajaran anak begitu ya. Betul. Nah, sebenarnya gini, ini ada sebuah rumus yang barangkali sangat perlu diperhatikan gitu ya, dan ini menjadi sebuah konsensus bersama gitu. Jadi ada semacam ekuivalensi ya antara jenjang pendidikan itu dengan penggunaan gadget, penggunaan teknologi digital. Jadi semakin pendidikan itu tinggi, artinya kan dia ekuivalensi juga dengan usia gitu ya. Semakin usia itu semakin tinggi, maka pemanfaatan gadget ini juga bisa semakin besar gitu. Ya. Jadi semakin kecil jenjang pendidikan, berarti usianya pun juga semakin sedikit, semakin kecil ya. Iya. Maka pemanfaatan gadget itu juga harusnya semakin sedikit gitu. Oke. Makanya Seharusnya. seharusnya idealnya begitu. Digarisbawahi seharusnya. Makanya ada beberapa penelitian di Amerika itu katanya 0 sampai 2 tahun itu memang tidak boleh ada pemanfaatan gadget untuk anak gitu ya. Iya. Biasanya 3 tahun sampai kurang lebih 5 tahun itu hanya dibatasi 1 jam misalnya. Bahkan dari 6 tahun sampai ke 18 tahun sekalipun itu hanya dibatasi sekitar 2 jam saja begitu. Per hari itu Iya. ya. Oke. Nah, tetapi dalam fase tertentu ketika usianya sudah tinggi, sudah maturation, sudah dewasa gitu kan ya. Tingkat kemandirian sudah sangat baik, kemudian secara Kontrol dirinya gitu, psikologis mental juga ya. sudah matang gitu kan ya.
kemudian juga dia sudah punya basic secara masalah spiritualitas dan seterusnya, maka pemanfaatan teknologi itu bisa benar-benar mensubstitusi atau menggantikan posisi guru. Makanya kalau sekarang kan lagi musim ada namanya MOOC ya, Massive Open Online Courses kan gitu ya. Bahkan orang di luar negeri itu orang bisa belajar ambil misalnya master, ambil misalnya MBA gitu ya. Dari mulai daftar sambil dia dapat ijazah, dia tidak pernah bertemu seperti ini dengan dosen kan. Dan itu terjadi, artinya si teknologi benar-benar menggantikan posisi guru. Itu sangat boleh. Tetapi ketika kita bicara tentang PAUD gitu ya, maka posisi dari teknologi itu harus sangat sedikit sekali gitu. Teknologi gadget di situ gitu ya. Itu yang barangkali rambu-rambu yang kita mesti perhatikan. Mungkin kalau saya, Mas Robi, lebih karena saya seorang guru gitu kan, di guru TK gitu. Jadi saya tuh semakin penasaran sebetulnya harus seperti apa sih seorang guru mengajar mengajar melalui gadget ini, dan prosedurnya itu seperti apa seharusnya gitu, disesuaikan dengan usia mereka. Dari 4 sampai 6 tahun ya kalau apalagi TK banyak begitu. tuntutan ya Bu ya bagi guru itu memberikan media pembelajaran interaktif, edukatif, itu kan basicnya juga TIK. Betul. Bagaimana itu Bapak? Bahkan ada cerita yang cukup menarik katanya kan, salah satu ikonnya teknologi yang Microsoft misalnya kan, Bill Gates ya katakan begitu kan ya. Di beliau itu dengan memberikan treatment kepada anak-anak itu, beliau baru bisa memberikan gadget itu ketika anaknya usia 12 tahun gitu ya. Jadi seorang Bill Gates aja yang notabene dia sangat gitu ya, begitu sangat aware sekali dengan penggunaan gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan nih sebagai guru dalam pemanfaatan ini? Kembali ke opsi yang tadi saya sampaikan. Kenapa kemudian di level pendidikan PAUD ini gadget harusnya sangat sedikit? Karena stressing pendidikan kan sebenarnya bukan penanaman aspek kognitif kan, bukan supaya anak-anak itu punya keterampilan, tapi bagaimana penanaman sikap gitu ya, sikap, pembentukan karakter, dan untuk itu cara yang paling efektif tidak ada pilihan lain kecuali adalah human interaction, interaksi manusiawinya yang harus jauh lebih banyak kan gitu. Karena yang namanya kita mengajarkan disiplin, mengajarkan berkasih sayang gitu ya, mengajarkan bagaimana supaya anak itu misalnya aware dengan lingkungan, harus meniru harus dari secara langsung kan gitu kan. Betul. Betul sekali Mas Robi. Jadi dengan kita memberikan contoh itu cara pembelajaran yang terbaik. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita menggunakan gadget ketika pembelajaran dengan anak, maka tentu kita harus berperan sebagai orang dewasa yang kemudian memberikan bimbingan membimbingan guideline pada anak itu bagaimana mereka menggunakan gadget itu. Jadi yang paling tidak boleh dilakukan itu adalah gadget itu secara berlebihan. Itu yang paling penting gitu ya. Karena memang beberapa riset baik itu di Amerika maupun di China itu kan banyak sekali yang merilis gitu ya bagaimana dampak negatif pemanfaatan gadget yang berlebihan, ya, yang sudah masuk kategori namanya adiksi gitu ya. Misalnya pertama bahkan itu bisa merusak saraf gitu ya, bahkan bisa sampai mengganggu aktivitas fisik. Kan mungkin orang kan terlalu nunduk begini ya, sehingga ini banyak kasus sekarang tulang belakangnya anak itu jadi sudah berubah. mulai Jadi postur tubuhnya itu Postur tubuhnya juga mengalami ya? semacam patologi gitu kan seperti itu. Belum lagi mereka susah konsentrasi kan dan lain-lainnya. Kesehatan mata, radiasinya kan juga luar biasa kan. Meskipun sekarang gadget memang sudah low radiation kan, tapi tetap kalau misalnya durasi waktunya terlalu lama, itu tetap akan menyebabkan terakumulasi, tetap akan menyebabkan gangguan juga pada mata. Belum lagi masalah misalnya terjadi kekerasan ya pada anak. Nah, ketika terjadinya edik ya berlebihan dalam pemanfaatan gadget. Ada sebuah buku yang cukup terkenal kalau tidak salah dalam bukunya Distraction gitu ya. Di sana disebutkan salah satu dampak sosial psikologis buat anak itu ada disebut dengan namanya bystander effect. Bystander effect apa itu? Mungkin kita lihat ya sekarang di media massa ya, kalau kita lihat berita gitu. Banyak sekali kasus ketika terjadi katakanlah kecelakaan misalnya kan di jalan ya, orang kemudian terpapar dalam kondisi yang sedang gitu kan. Nah itu kan dalam kondisi yang seharusnya dibantu dulu kan, tapi orang malah asik
mendokumentasikan terlebih dahulu. Iya, betul. Mendokumentasikan itu namanya bystander effect. Itu lebih mengutamakan orang, apalagi sekarang ini lagi, saya juga sangat prihatin ya, sangat prihatin dengan orang begitu banyak generasi muda kita yang melakukan apapun demi konten kan begitu. Itu sudah bahaya sekali gitu ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana orang tuh harus mendampingi, mengklarifikasi kira-kira hal-hal apa saja yang ada di dalam muatan-muatan gadget itu gitu ya. Jadi tidak bisa di-loss gitu. Siap. Ya, mungkin tertariknya kayak gini Bu. Tadi gimana? kan Pak Cepi kan sudah memaparkan Betul. apa saja kemungkinan dampak negatif. Tapi ternyata di sisi lain gadget itu juga memiliki dampak positif sebenarnya. Tentu. Kaitannya dengan apa yang anak-anak nggak diketahui tentang lingkungan, anak bisa mendapatkan pengetahuan lewat gadget. Bisa paham lewat gadget. Betul. Mungkin sedikit dampak positifnya di sisi lain seperti itu. Oh banyak sekali. Banyak ya. Jadi ini memang sesuatu yang kita nggak bisa pungkiri ya. Jadi sudah eranya, sudah zamannya bahwa gadget itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia kita. Coba kita lihat sekarang itu hampir. Saya kalau nanya ke mahasiswa jauh lebih susah kalau pertanyaannya kira-kira apa sih di dunia ini yang tidak tersentuh dengan gadget atau dengan digital, itu pertanyaan jauh lebih susah dibandingkan dengan apa sih yang aspek atau pekerjaan yang sudah ada di gadgetnya, itu jauh lebih mudah. Artinya sudah hampir semua lah. Makanya saya mengatakan teknologi digital itu sekarang sudah menjadi backbone, sudah menjadi tulang punggungnya kan gitu ya. Dan itu setiap individu. Setiap individu kan. Sekarang kita mau belanja, mau makan kan nggak usah repot-repot, lagi kan udah ada GoFood kan seterusnya kan begitu. Segala macam sekarang. Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya gini, katanya dalam sebuah riset bahwa gadget ini, teknologi digital itu akan mempengaruhi paling tidak 3 hal dalam diri anak itu. Pertama namanya way of thinking. Jadi way of thinking ini juga mengalami perubahan. Cara-cara anak-anak kita berpikir di zaman dulu dengan zaman sekarang sudah sangat berbeda. Sudut pandangnya, sudut pandangnya, mindsetnya juga berubah. Yang kedua adalah way of learning, cara belajar kan gitu. Jadi kalau dulu kan orang belajar mungkin hampir 100% sangat mengandalkan peran pengajar kan begitu ya. Paling mungkin 10%-nya dari buku kan seperti itu. Kalau zaman dulu saya sekolah kan begitu. Kalau sekarang cara belajar anak-anak kita berubah gitu ya. Mereka pasti lebih banyak menggunakan gadget gitu. Betul. Ada tidak. Tidak betul. Jadi misalnya ketika saya punya pengalaman sedikit di rumah gitu ya, anak saya misalnya salah satunya tiba-tiba dia dapat sejumlah uang yang relatif banyak dari apa yang saya berikan. Bahkan dia sampai membelikan sebuah mainan yang cukup mahal gitu kan. Saya kan kaget gitu. Kamu dari mana dapat uang ini kan? Saya coba interogasi kan begitu. Ternyata dia sepulangnya dari sekolah karena boarding school kan, jadi ada selang waktu sekitar jam 4 sampai jam 6 itu dia selalu main gadget gitu ya. Ternyata dari permainan gadget sesuai dengan waktu yang kita alokasi itu, dia bisa menghasilkan uang dari situ. Saya tanya gimana caranya? Ya orang-orang lain yang nggak bisa melakukannya dengan jasanya dia bisa dibayar untuk itu kan begitu. Itu ketika anak saya usianya sekitar 5 tahun kan begitu. 5 tahun. Iya kan? Iya makanya saya heran, kemudian saya coba gali. Coba pertanyaannya, siapa yang mengajarkan itu kan? Orang guru pasti tidak kan? Saya tanya ke gurunya, ngajarin itu kan gimana cepat dapat uang dari gadget gitu kan? Nggak ada juga. Orang tua juga, saya sendiri nggak mengajarkan itu. Ketika saya tanya, dari mana kamu dapat bisa seperti ini? Itu ya mereka belajar ini dari YouTube, ya seperti itu kan? Dari gadget, dari temannya, seperti itu. Jadi cara belajar anak-anak kita juga mengalami perubahan. Dan yang ketiga adalah way of behaving, ya cara bertindak, berperilaku itu dengan teknologi juga mengalami perubahan, gitu ya. Nah oleh karena itu maka ini memang harus kita siasati betul. Nah pertanyaannya bagaimana mengajarkan itu? Nah secara ilmu pedagogis ada 2 hal untuk mengajarkan teknologi digital buat anak. Pertama yang disebut dengan namanya direct gitu ya. Jadi direct ini adalah bagaimana muatan-muatan dari gadget atau digital itu dimunculkan oleh kita atau oleh para pengembang kurikulum atau oleh para penyelenggara pendidikan menjadi muatan-muatan pelajaran khusus tentang IT gitu. Misalnya dulu tahun 2004 ya zaman kurikulum KBK itu kan ada mata pelajaran TIK kan begitu ya, teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang itu munculnya adalah mata pelajaran informatika gitu di sekolah itu kan itu wajib, pilihan wajib buat anak-anak itu. Nah kalau kita memunculkan mata pelajaran khusus tentang digital itu namanya pola direct gitu ya. Jadi disusun jadi mata pelajaran, diajarkan sampai kemudian dites kan gitu ya secara langsung. Jadi capaian pembelajarannya jelas begitu kan ya. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua adalah dengan namanya indirect gitu. Kalau indirect itu adalah sifatnya integrating gitu. Jadi integrating itu kita tidak memunculkan mata pelajaran tentang digital, tapi pada saat kita mengajarkan mata-mata pelajaran apapun ya. Kalau misalnya di PAUD holistik kita gitu nggak ya. bicara mata pelajaran kan ya. Holistik. Kalau di PAUD kan bicaranya mungkin apa tema gitu Betul, ya. Anak-anak kita tema. tentang kita bermain apa gitu kan. Iya. Nah pada saat kita sedang bermain itu maka kita Bisa bisa memasukkan digital itu memasukkan sendiri, gitu kan, memasukkan bisa melatihkan mereka dengan pembelajaran digital. Terintegratif tadi ya. Terintegrasi. Ya, jadi silakan kita pilih pola mana yang kira-kira kita efektif untuk kita gunakan. Meskipun kalau di PAUD itu saya pikir yang paling memungkinkan adalah dengan sifatnya integrating kan gitu ya. Iya. Integrating seperti itu. Ya, Mas, kalau saya tuh lebih penasarannya begini. Tadi kan Bapak saya mengutip kata-kata Bapak tadi bahwa ada penggunaan berlebihan begitu. Nah, ada stressing gitu, penekanan betul. gitu ya. Kalau dikaitkan dengan masa pandemi yang kita alami gitu kan, malah di dunia gitu ya, tidak hanya di negara Indonesia, itu apakah bisa maksudnya batasan berlebihannya itu seperti apa? Sedangkan anak tuh dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu pasti dengan gadgetnya itu bagaimana? Ya betul. Jadi memang kita perlu pahami bersama bahwa situasi pandemi ini adalah yang berimbas pada salah satunya adalah dalam dunia pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi kurang lebih 1,5 tahun ini adalah situasi yang tidak wajar. Situasi yang tidak wajar, situasi yang tidak normal. Silakan kita kaji dalam perspektif ilmu pendidikan manapun, semuanya hampir sepaham gitu ya. Bahwa kalau untuk pendidikan yang sifatnya prasekolah, pendidikan dasar menengah gitu ya, maka situasi yang disebut dengan fully online gitu ya. Jadi semua situasi pembelajaran, semua jam pelajaran dilakukan dengan fully daring gitu ya. Itulah situasi yang tidak normal. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya tadi pertanyaan Teh Iis misalnya, kira-kira kalau sekarang ini pembelajarannya misalnya menggunakan daring secara keseluruhan itu bagaimana? Ya saya katakan itu adalah situasi memang tidak seharusnya demikian gitu ya. Harusnya kalau kita kembali pada opsi yang tadi bahwa ketika kita bicara di pendidikan prasekolah maka gadget ini hanya sebagai supplementary gitu ya, hanya sebagai pelengkap gitu ya. Misalnya contoh gini, pada saat misalnya guru tuh ingin menunjukkan misalnya bagaimana keberagaman misalnya atau bagaimana tentang alam semesta misalnya kan ya, supaya guru itu bisa menunjukkan bahwa bagaimana terjadinya sebuah fenomena alam gitu kan ya, kan nggak mungkin guru hanya sekedar menceritakan kan, sementara anak-anak kan mereka dalam fasenya operasional konkret kan. Maka guru memutarkan video kan gitu ya, gurunya pun juga hadir memberikan penjelasan gitu ya. Manakala anak-anak misalnya bertanya dan seterusnya, maka setelah itu selesai, selebihnya adalah interaksi secara intens gitu. Harusnya kan seperti itu gitu. Nah makanya memang yang sangat kita harapkan terjadi adalah ya segeralah situasi ini juga selesai gitu kan ya, supaya pembelajaran terutama di PAUD ini bisa kembali normal kembali. Jadi semuanya kita lakukan secara interaksi langsung kan begitu ya. Betul. Gimana Mas? Masih penasaran? Mungkin tadi kan udah ada dampak positif negatif. Terus kemudian saya penasarannya apa dampak yang diharapkan ketika literasi digital itu sudah menyentuh anak usia dini, karena tadi pembatasan seperti itu. Iya betul. Soalnya kalau tadi direct namanya pembelajarannya itu tujuan capaiannya kan jelas kayak gitu. Nah kalau anak belajar otodidak itu takutnya gitu ya, dia malah ke negatif. Terus positifnya capaiannya seperti apa gitu. Malah condong ke negatifnya nanti kan ya begitu. Iya memang dalam pendidikan itu, dalam kurikulum memang ada dua sebetulnya kan diharapkan terjadi ya. Setiap jenjang pendidikan mengajarkan apapun kepada anak selalu diharapkan itu dua. Yang pertama dampak langsung ya, yang kedua dampak pengiring gitu ya. Ada primary goals sama nurturing effect gitu ya, seperti itu. Kalau tadi kita misalnya mengajarkan tentang gadget, kita contohlah dulu zamannya pelajaran TIK, misalnya anak-anak diajarkan gimana cara mengoperasikan komputer, mengoperasikan Microsoft Word, itu kan jelas capaiannya kan. Ketika dites lagi dia bisa ada produk yang dihasilkan, itu berarti udah clear ya secara capaiannya. Itu namanya dampak langsung gitu kan ya. Nah dampak pengiring itu sebetulnya nanti bisa berimbas pada pertama dia akan punya namanya life skills yang bisa digunakan untuk kehidupan yang lebih luas gitu ya.
Itu karena kan sekarang orang jangankan misalnya untuk pekerjaan kan, untuk sekedar kita bisa survive aja dalam kehidupan kita, kalau kita nggak punya literasi digital itu rasanya susah. Contoh misalnya gini, kita mungkin belum secara teknologi yang sangat tinggi gitu ya, tapi kalau kita misalnya jalan ke luar negeri kan, untuk sekedar kita bisa jalan-jalan pakai misalnya kereta cepat gitu ya, harus menggunakan tiketing yang sudah automatically itu kan, kalau kita nggak punya literasi digital itu rasanya susah gitu. Kan untuk sekedar survive aja sekarang ya, apalagi dalam dunia pekerjaan kan begitu. Nah yang kedua, sekarang ini kan semua serba digital, semuanya serba bersifat komputerisasi. Mungkin kita bisa lihat misalnya sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Kemarin salah seorang bosnya satu perusahaan batch dance gitu ya, dia bisa mengumpulkan kekayaan sampai ratusan triliun dalam rentang waktu hanya sekitar beberapa tahun saja, kurang dari 10 tahun gitu ya. Itu hanya dari satu aplikasi saja. Ya, saya tidak perlu menyebutkan aplikasinya kan gitu ya. Artinya kan sangat fenomenal kan begitu ya. Nah artinya kalau kita bicara digital, saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah big opportunity, sebuah kesempatan yang sangat besar untuk anak-anak kita ke depan gitu ya. Nah oleh karena itu maka kita harus sudah mulai pertama di fase awal di pendidikan PAUD itu kita perkenalkan pada mereka, pada anak kita tentang teknologi itu, tentu dengan pola pendampingan yang sangat intens gitu ya. Nah di fase-fase berikut mulailah kalau kita menggunakan terminologinya UNESCO itu kan ada 4 tahap ya. Ada fase emerging, fase applying, fase integrating, sama transforming. Mulai dari kesadaran kita kemudian mengajarkan itu, fase berikutnya kita integrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan fase yang tertinggi adalah pada saat anak-anak kita itu sudah punya produktivitas dari kemampuan IT-nya itu untuk bisa menghasilkan sebuah karya inovasi gitu kan ya. Nah sekarang lagi musim namanya content creator gitu ya. Itu salah satu produk transformasi dari sebuah teknologi digital buat anak-anak kita gitu. Itu yang sebenarnya kita harapkan terjadi gitu. Betul. Nah mungkin tadi kan dijelaskan juga Mas Robi, ada dampak negatif, ada dampak positif, dan ternyata dampak positifnya sungguh luar biasa banyak juga gitu kan. Nah mungkin kalau terkait dengan pendidikan anak usia dini, siapa sih peran-peran yang memang seharusnya terlibat menanamkan pengetahuan atau literasi digital ini begitu? Atau porsinya seperti apa? Iya. Sebenarnya kalau bicara peran, kembali lagi ke trilogi dalam pendidikan ya, pentahelix ya. Jadi pertama tentu saja adalah orang tua, sekolah, dan juga pemerintah. Ini sangat perlu sinergi. Jadi saya tidak kemudian menumpukan bahwa tanggung jawab pembelajaran digital itu ada pada guru. Saya tidak demikian. Jadi semua pihak punya peran, tetapi dengan kapabilitas yang berbeda. Contoh misalnya, kalau pemerintah tugasnya apa? Pemerintah tugasnya adalah bagaimana mengeluarkan regulasi. Regulasi yang tepat, yang support, yang melindungi untuk anak-anak kita terkait dengan gadget. Itu yang pertama. Dan juga terkait dengan infrastruktur, jangan lupa kan. Kalau sekarang banyak orang tua yang teriak ini nggak ada sinyal. Gitu kan? Ini juga tugas 3T tadi mungkin pemerintah ini kan bagaimana mendistribusikan network untuk sampai ke daerah terjauh sekalipun. Itu tugas pemerintah. Tugasnya sekolah apa? Guru, ya itu diantaranya bagaimana tadi pola direct dengan pelajaran, ya, memberikan bahkan pelatihan, bahkan misalnya keterampilan praktis, itu adalah tugas-tugas guru di sekolah secara langsung gitu ya. Nah orang tua juga punya peran yang juga tidak kalah penting gitu ya. Kenapa? Karena memang kan quality time ya yang lebih banyak itu kan sebetulnya ada di orang tua gitu ya. Makanya orang tua harus mengatur pola. Seperti misalnya saya punya pola bagaimana anak-anak itu punya jam untuk memanfaatkan gadget. Itu sudah kita atur sedemikian rupa. Bahkan ada kesepakatan yang dibangun gitu ya. Jadi kalau anak-anak melanggar itu ada punishment-nya kan gitu ya. Tapi kan punishment yang basicnya adalah mendidik kan gitu ya. Seperti itu. Juga sampai hal-hal yang sangat detail misalnya ownership, kepemilikan dari gadget ini juga sangat penting gitu ya. Jadi kalau saya misalnya memberikan gadget ke anak itu bukan ini kasih ulang tahun hadiah nggak begitu. Ini adalah gadget saya, gadget orang tua ya yang kita pinjamkan buat anak-anak kita. Jadi pada saat mereka melanggar pun karena melebihi batas waktu, kita bisa dengan mudah untuk mengambilnya gitu kan, sebagai bentuk hukuman. Jadi sampai ke hal detail seperti itu kan aturannya ada di orang tua, bukan di guru kan. Termasuk kalau kita misalnya menggunakan network di rumah kan,
gunakan yang sifatnya terbuka. Jadi tidak boleh kita memfasilitasi anak dengan network yang misalnya unlimited di kamarnya masing-masing, itu akan membuka kesempatan untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi sedapat mungkin, itulah makanya orang tua punya juga strategi yang tepat gitu ya untuk membelajarkan ini gitu ya. Itu diantaranya barangkali ya. Oke, luar biasa sekali nih. Nggak terasa kita udah menghabiskan 30 menit kita. Tapi sebetulnya nih masih banyak luas sekali pertanyaannya. Sebetulnya nih kebetulan teman-teman juga banyak nitip. Iya nitip pertanyaannya, luar biasa sekali. Itu ya, Bu. Tapi memang waktunya juga ya terbatas gitu. Tapi tentu saja ilmu yang tadi Bapak paparkan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak. Membuka wawasan kita, betul. tentunya keinginan kita. Betul Mas Robi. Ya Bapak mungkin karena waktu juga akhirnya harus menunda. Oke, kita bilang menunda ya karena siapa tahu ada season selanjutnya. Oke. Mungkin pada season ini ada yang mau disampaikan terkait yang kita bahas. Betul. Pesan-pesan. Betul. Ya, terima kasih. Jadi ini tema yang selalu akan menarik untuk kita bicarakan dan tidak akan ada ujungnya gitu ya. Betul. Kalau kita bicara teknologi, hubungnya dengan pendidikan, itu selalu hal yang menarik. Bahkan saya lebih mengatakan bahwa ini memang harus selalu kita bicarakan gitu ya. Karena tadi kita nggak akan bisa lepas. Karena di era disruption seperti ini, bahwa teknologi itu memang dia punya dua sisi kan, sisi positif, sisi negatif. Karena yang namanya teknologi kan selalu bebas nilai. Makanya kemudian teknologi itu akan menjadi sebuah nilai atau bernilai itu sangat bergantung dari penggunanya gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin di dalam podcast PG PAUD ini ya, itu sangat luar biasa dan saya mungkin menyarankan mungkin diskusi ini juga bisa kita lanjutkan dengan topik-topik yang lebih spesifik supaya juga bisa memberikan literasi digital tidak hanya untuk para guru juga kan, mungkin para orang tua juga atau mungkin para pengelola pendidikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak juga Bapak untuk kehadirannya. Semoga selalu sehat. Ya Pak ya, gitu. Iya, baik. Ya bagi itu UPI lovers yang ingin bergabung dengan SPS PAUD UPI tentunya nanti bisa melihat link pendaftaran di bawah ini. Agar setiap hari atau kita di SPS UPI mendapatkan banyak ilmu bermanfaat seperti itu ya Bu ya. Betul, karena next kita akan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa tentunya dengan topik-topik juga yang sangat istilahnya sedang up to date. Betul. Oke, betul. Oke, mungkin Mas Robi kita undur diri dari UPI Lovers semua. Teman-teman, baik, terima kasih banyak untuk sesi ini sangat luar biasa dan jangan lupa untuk selalu sehat, untuk selalu semangat. Kami undur diri, saya Iis Komalasari dan rekan saya Robi Nova Azraki. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.